Kali ini kita sudah sampai di Bilangan Bekasi Utara. Tempat yang akan kita tuju adalah AK Garage Custom. Seperti apa custom yang ada di sini? Ayo kita ke dalam. Halo Bro Adib. Halo Om, siap. Ini yang punya AK Garage Custom. Siap. Jadi hari ini rubrik garing dari cara pandang mau main nih, ngacak-ngacak dikit lah di bengkel. Boleh Om, boleh banget Om. Oke, kalau gitu kita langsung aja apa yang bisa kita kulik dari sini. Ini yang salah satu lagi di build di sini nih. Nah, iya betul Om. Ini kita lagi di bagian pengelasan di bagian sini nih. Jadi ini motor basicnya dari Royal Enfield Continental GT 6,5, cc-nya 6,5. Apa yang masuk sini kan pasti ada yang dirubah gitu ya. Pasti, udah pasti. Yang di custom. Pembentukan body pasti ada aja. Motor ini sendiri apa nih yang di custom? Nah, untuk project kali ini customernya ingin ngerubah di kaki-kaki. Seperti ban ini diganti, tadinya bannya nggak model klasik, ini kita ganti. Spakbor juga depan belakang, ditambah lagi skid pad. Yang paling utama ini kita lagi buat, ini masih mentahan buat dibentuk half fairing bagian depannya Om. Jadi cafe racer banget untuk konsep kali ini. Oke. Ini kalau dibilang pengerjaan ini ya tingkatannya apa? Mudahkah, sedangkah, beratkah? Ya, kalau dibilang kalau dibilang berat nggak terlalu ya, paling agak beratnya di fairing nih, karena kita nggak ngerubah frame juga kan, kita cuma nambah spakbor doang, cuman bentuk fairingnya aja sih, nggak keseluruhan kita buat gitu. Kalau semenjak berjalan yang paling berat ada nggak yang gitu? Misalkan apa gitu? Kalau untuk project di kita ada Om, kita awalnya kan dari awal kita belum pernah buat chopper. Nah beberapa bulan kemarin kita buat chopper, bikin sendiri, handmade sendiri. Ya itu termasuk project tantangan lah buat kita, ibaratnya yang belum pernah kita buat, hasil kita buat dan sang customer puas alhamdulillahnya. Nah kalau ini nih gimana nih Om? Nah ini salah satu project kita juga Om, basicnya dari Honda Tiger yang kita rombak. Kali ini total rombak aja semuanya, yang diambil cuman frame depan sama bagian mesinnya aja, kaki-kaki semua, suspensi kita ganti semua. Ini mau dibentuk apa nih customer pengennya? Ini mau dibentuk scrambler untuk konsep kali ini. Jadi ini semua kita bikin nih, handmade nih, dari body semuanya, frame kita tambahin, kita buat ulang Om. Di sini berarti selain nge-build ini, tadi lihat depan juga tuh ada yang ini ya, sudah ready stock ya? Nah, depan ready stock. Nah, kalau ini kan bagian welder nih, bagian pengelasan, di samping bagian perakitan. Nah, untuk paintingnya ini ada di bagian belakang. Untuk bagian paintingnya, samping bagian perakitan, dan yang depannya tadi hasil yang udah jadi, yang tadi Om lihat. Coba kita ke depan lagi, lihat Let's go, langsung penasaran kita. Oke, ini kita udah nyampe di beberapa unit yang sudah jadi nih. Ya, untuk lebih jelasnya nih, apakah ini pesanan customer atau memang gue di sini untuk sebagai ready stock, kita langsung tanya Om Adib aja. Nah ini Om Adib, kalau ini gimana nih? Nah ini di depan kita ada basic dari Yamaha Bison Om, yang 150 cc Yamaha Bison yang kita konsep jadi seperti ini. Ini baru aja jadi, tinggal finishing doang, tinggal polish. Pesanan salah satu customer kita yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Ini kalau ngomongin rate, harga, nah untuk jadi seperti ini? Jadi seperti ini ya Om ya, ini di angka 25 jutaan. Jadi udah terima bersih sama motornya. Oke, ini sebenarnya perbincangannya bakal lebih seru lagi nih ke depannya nih. Gimana kalau kita duduk aja Beren? Siap, biar lebih nyantai Om. Siap. Oke, Om Adib nih. Dia tadi sebelum kesini sempat cari tahu kan tentang bengkel ini, garage ini, bahwa ini awal mula kan dari rumah, dari garasi rumah. Akhirnya sebesar ini. Mungkin ada visi apa yang pertama kebentuk gitu, wah harus seperti apa dan akhirnya jadi sebesar ini, mungkin bisa diceritain gitu. Ya yang tadi udah Om bilang, emang bener kita awalnya AK Garage ini berdiri di garasi rumah yang awalnya emang saya pribadi pas waktu itu lagi suka-sukanya dengan motor custom, cuman saya bukan klub anak motor, cuman kayak suka aja dengan motor klasik. Dan saya pertama motor itu yaitu beli, sebelum bangun di garasi itu saya beli motor dulu, alhasil bikin di garage lain itu hasilnya kurang puas, makanya kenapa kita saya sendiri memilih untuk bikin dan mencoba. Dan pada awalnya itu motor juga saya belum mengerti tuh tentang motor custom, cara buatnya gimana, karena awalnya kan saya cuma beli. Nah ini kita bikin, nah jadi kita harus pembelajaran lagi di garasi rumah itu.
untuk kita bikin lagi motor pribadi saya sendiri. Nah, motor pribadi udah selesai, nah kita perlahan-lahan ibaratnya terjun ke dunia Facebook untuk marketnya, mencari market di mana emang awalnya saya pikir saya bikin motor kok hasilnya kurang bagus, ibaratnya kurang detail, kurang rapi, kenapa nggak saya bikin sendiri, dan pas saya buat juga banyak yang teman-teman suka, makanya dari awal situ terus saya perdalam terus, belajar terus dari awal. Emang bukan basicnya bukan anak motor, cuman pengen punya motor yang rapi, yang bagus, klasik. Nah dari situ Om. Berarti awalnya dari keresahan nih, aduh akhirnya ya bahasanya betul. mungkin gue udah keluar sekian, tapi nggak di hati kok nggak kena gitu kan. Akhirnya mencoba build sendiri, Betul. puas, akhirnya cobalah Nyoba. Nah, ya mungkin dari bahasanya tadi Facebook, lalu teman ke temannya gue. betul. Kalau tantangan sendiri gimana? Maksudnya ya tadi nyari referensi dan lain-lain pasti nggak ya kalau kita ngomong nggak mulus-mulus amat. Betul. Ya. Iya. Tantangannya sendiri seperti apa? Ya mungkin dari customer, mungkin sebelum nyampe ke customer apalagi. Nah itu Om, tantangannya sendiri juga kan dari awal kita nggak tahu apa-apa, itu udah pasti tantangannya lebih berat dong dibandingkan kita udah dari anak motor, kita udah pernah kerja di bengkel. Itu nah basicnya kan saya pribadi nggak kerja di bengkel motor custom. Nah awalnya mencoba itu tantangannya ketemu customer yang awalnya ibarat ada yang ribet, namanya customer kan ada yang ribet, ada yang ini, ada yang santai gitu kan, itu termasuk lika-liku. Jadi terus mempelajari referensi juga kita dari Instagram, dari beberapa marketplace juga, biar tahu, dari YouTube juga biar tahu bagaimana sih cara membuat ini. Ya udah kita belajar terus, kita coba aplikasikan, ya alhamdulillah sampai bisa gitu. Dari tantangan lagi juga di mana pas awal buka bengkel itu otomatis alat-alatnya itu masih minim. Kayak cuman kunci-kunci kita cuman ada berapa, alat las cuman kita satu, itu juga makanya yang kecil, bor cuman minjem, itu aja bor masih punya bokap yang dipakai. Jadi dari alat-alat juga belum mumpuni waktu itu, yang tantangannya harus kita selesaikan itu. Tapi memang passion itu emang di otomotif atau gimana? Kalau saya lebih suka aja sih, fashionnya sebenarnya bukan di otomotif. Jadi kayak lebih suka lihat apa-apa barang tuh yang bagus lah, rapi gitu. Apalagi motor kan waktu itu saya lagi suka, ya udah saya coba pakai, saya coba bikin, ibaratnya ya alhamdulillahnya ketemunya gitu Om. Ya terus kalau ngomongin tadi customer bahwa ada yang ribet, ada yang lain, kalau konsep sendiri kan pasti dikonsep betul. untuk nge-build satu motor yang akhirnya jadi keren ini. Nah konsep ini gimana? Apa sebelumnya itu customer curhat lah mau seperti ini atau sebelumnya mengajukan kita punya ini apa mau gimana, atau di mix atau seperti apa? Nah itu kalau untuk masalah konsep misalnya dari customer, referensi juga itu biasanya dari customer, itu kan namanya customer beda-beda ya. Ada yang udah mengenal otomotif, ada yang pengen doang motor itu gitu. Nah itu salah satu kita ibaratnya tantangan juga buat kita, bagaimana biar tahu misalnya orang itu belum tahu, kita yang konsultasi lah masalahnya, ibaratnya customer itu konsultasi dan kita nyari konsepnya. Jadi misalnya konsumen itu nggak tahu sama sekali, ya kita yang bimbing ibaratnya, mau buat apa, buat daily atau buat cuman kepakainya untuk apa, aktivitasnya apa, emang buat cuman Sabtu Minggu, buat San Mori, jadi itu banyak pilihannya. Cuman kebanyakan sih ada setengah-setengah lah ibaratnya. Sang customer juga udah tahu, udah bawa referensi kita, ngasih gambar, dan bakalan kita rombak lagi dari situ. Jadi cuman hanya sekedar referensi. Kalau ngomongin referensi, kiblatnya kemana nih? Kayak kalau ini kan ada misalkan scrambler dari yang seperti apa, lalu ini kiblatnya sendiri gitu. Kiblatnya kita pasti ke motor-motor yang otomotif, motor-motor Americano ininya, kita patokin gitu. Kalau customer sendiri mungkin bisa dipersenin dalam persenan gitu ya, lebih ke arah mana maksudnya pengennya gitu. Customer tuh untuk masalah konsep kebanyakan ya di kita, kalau customer yang agak umurnya udah agak tua nih, yang kebanyakan orang nyari yang santai kan, buat daily, buat jalan-jalan sore sama anaknya. Itu konsepnya kebanyakan bobber yang dipakai. Nah, kalau untuk yang anak muda nih yang masih doyan pegel, masih kuat punggungnya, itu kebanyakan cafe racer. Cafe racer, scrambler yang suka masih touring jauh-jauh, itu buat itu. Oke. Tapi sebelumnya pernah ngebayangin nggak bahwa akhirnya bengkel sebesar ini? Kalau punya impian sih pasti punya ya Om. Cuman kalau ngebayangin kayaknya untuk jangka waktu 2 tahunan ini belum deh kayak.
Kayaknya ya alhamdulillah ini baru 2 tahun kan, Baru 2 2 tahun tahun. mau jalan 3 tahun, alhamdulillah udah seperti ini. Kita dari garasi rumah terus pindah ke lokasi satu lagi dan terakhir di sini. Sudah dari customer dari luar Jawa? Udah Paling jauh? Aceh, Papua, Aceh, Papua. Kalimantan udah pernah, Sulawesi udah pernah kayaknya semua Om. Tahu ya, maksudnya yang akhirnya yang jauh di sana tahu itu dari mungkin Dari- lihat sosmed dan lain-lain. Nah, dari Instagram Om. Karena kita kan juga namanya kaum milenial ya, udah pasti kan mainnya di dunia sosial media kan. Nah, itu kita yang perbagus, dipercantik di situ untuk menarik para customer yang dari jauh-jauh. Soalnya kita hampir 50% customer dari Jabodetabek dan di luar situ. Sebelumnya profesi apa? Sebelumnya saya kuliah. Kuliah. Itu pas saya baru pengen punya motor itu pas lagi kuliah. Oh, dari kuliah coba nge-build ke orang. Sebenarnya kuliahnya agak nyeleneh dikit sih, kuliahnya arsitek. Jadi Nah, ini merepet cuman lah. ke seni lah Iya, ibaratnya. Cuman kan jauh iya. otomotif. Ini ngomongin kemarin pandemi ya. Efeknya gimana? Apa mentok apa? Kadang juga bawa kita nggak bisa bilang bahwa selama nge-build ini ya lancar-lancar aja gitu tadi ngomongnya, bahwa kadang ya bisa kalau ini misal gitu ya, sebulan 2 doang atau 3 doang kadang. Pas pandemi. Iya, maksudnya kita kan ngerasa jenuh kah, mentok kah, atau apalagi pandemi kemarin kan. Pandemi kemarin efeknya gimana? Oh, parah. Tetap normal aja atau makin banyak atau gimana? Kalau dibilang normal ya enggak lah, pasti di semua aspek kan kena juga. Kita juga dampaknya kena juga. Ya gitu yang tadi bilang Om, paling dapatnya 2, 3, 4 paling gitu. Biasanya kan kita di atas itu tuh. Cuman ya bagaimana kita biar nyari sampingannya itu, biar tetap produksi, yang kerja itu pun nggak berhenti gitu. Oh, di sini ada berapa pasukan? Ini kalau full tim semua 13 Om. Dengan masing-masing Iya, keahlian. masing-masing divisinya masing-masing. Terus juga ini ngomongin masih Om Adib nih masih muda, masih ya kalau dari sisi tadi bilang bahwa nge-build ini kan kreativitas harus Iya, betul. jalan terus dan lain-lain. Mungkin bisa dibagikan bahwa cara mempertahankan 2 tahun bisa dibilang mudah, cuma memang orang kadang kan mempertahankan yang sulit ya. Iya, betul Om. Nah, ini caranya gimana mempertahankan ini? Maksudnya 2 tahun ini tadi ketemu jenuh, ketemu ini bla 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 bla. Ya mungkin di tengah jalan ada perasaan aduh udahlah atau apalah. Nah, cara mempertahankan bisnis ini supaya Kalau saya ya dibilang karena motivasi juga dari orang tua kan, yang membuat itu dari jenuh, dari ibaratnya dari ada komplainan sana sini kita nggak mau memangkiri gitu, ibaratnya nggak mau inilah, ibarat terus tetap bertahan gitu. Karena dari yang pertama saya ini tanggung jawab Om, tanggung jawab dari sang customernya. iya. Orang udah mempercayakan ke kita, masa kita timbal balik ibaratnya. Ya orang nggak mau tahu kan bagaimana motor itu, misalnya kita janji 2 bulan, 3 bulan, itu harus jadi. Nah kita mau jenuh, mau apa ya, itu resiko kita. Cuman kita balik lagi ke tanggung jawab, harus diselesaikan secara profesional gitu Om. Iya. Jadi harus pemikirannya udah gitu, balik lagi. Paling lama nge-build satu tuh Bisa 2-3 bulan, tergantung motornya, unitnya ya Om. oke. Kalau masih yang masih 2,5 cc ke bawah itu masih 2-3 bulan lah, masih oke. Cuman kalau yang udah ke atas tergantung unitnya itu dan konsepnya. Oke. Ini kalau dilihat kan ya motor laki lah disebutnya. Dari ya mungkin tadi ada Fiction, dari Scorpio, mungkin Bison, Tiger. Tiger. Kalau orang nih bawa Matic gitu, Vario dan lain-lain, bisa gak? Bisa Om. Cuman kita belum pernah buat, cuman kita tahun 2022 nanti bakalan kita buat dari Matic. Oh, Tuh. oke. Sebenarnya bisa, cuman belum ada yang masuk gitu. Ini kalau ngomongin cost paling mahal, Include bahan atau customnya saja? udah jadi deh, hampir udah jadi itu. Sampai motor. Dari motornya juga dari sini. Iya. Itu paling mahal kita peras 75. 75. Dari bahannya dari Ninja 2,5. Oh, jadi. Kalau segala partnya ini Partnya dari sini. custom sendiri di sini. Iya, itu ada beberapa yang kita custom. Kalau untuk masalah bodywork, semuanya kita custom. Painting pun di sini semua. Kecuali kayak ban, sok, itu kan kita nggak mungkin buat sendiri.
tadi kalau yang semuanya dari sini sekisaran 75. Itu kalau Ninja. Kalau paling murah di kita, kalau dari kita, misal banyak dari kita, Yamaha Bison Mega Pro itu startnya dari 25 juta start. Semuanya dari Semua sini? dari sini motornya. Kalau mereka bawa gitu? Startnya dari 17. Dari 17. 17 jutaan. Nah, kalau untuk Ninja CC 2,5 itu startnya dari 20 juta. Dan harganya itu juga tergantung konsep ya? Tergantung konsep dan part yang dipakai. Dan detailing juga kan. Orang kalau minta detail kan pasti kayak baut-baut kecilnya aja itu minta diganti. Pasti kan ada hitungan costnya lagi Betul, dong. betul. Tadi karyawan bro? 13. 13. Bisa ceritain maksudnya apa aja sih yang ada di sini, apa pengerjaan? Nah, untuk saat ini yang untuk 13 orang itu bagiannya ada bagian welder, bagian pengelasan, pembentukan body, frame, semua dan detail kayak step semuanya, misalnya ada yang buat handmade itu kita ada juga ada 3 orang, dan bagian painting itu ada di 2 orang, dan bagian merakit ada 2 orang, dan bagian yang bikin konten sama bagian admin juga ada. Jadi udah bagian masing-masing nih di sini. Ya, maksudnya kalau kerjasama gimana? Ada gak? Maksudnya ya kita tadi bahwa ada beberapa part yang nggak bisa kita bikin di sini. Nah, itu udah pasti ada beberapa toko yang kerja sama kita. Cuman kan kedepannya pasti bakalan saya yang pengen yang itunya gitu. Jadi nggak usah ngambil lagi di orang, kita udah ada stok. Sementara ada, cuman nggak sebanyak dia gitu. Kalau dengan brand besar gitu, maksudnya mungkin ada beberapa tuh kayak bolehlah kita sebut Royal Enfield ada kerjasama dengan builder lain ya. Belum, kalau untuk saat ini kita belum masuk kayak Kawasaki kan biasanya ada Kawasaki tuh W175 yang mau masuk ke bengkel kita belum ada. Cuman kemarin tuh baru ada kerjasama sama brand oli untuk garap satu project, biasanya gitu. Baru masuk brand ada lah gitu. Cuman kayak brand-brand motor belum ada yang masuk gitu. Belum. Kalau ngomongin spesialisasi, sebenarnya kalau arahnya lebih senengnya pengen biasanya konsep ditawarkan. Biasa kalau saya seneng ya kalau ngebuat tuh desain untuk scrambler om. Jadi scrambler tuh kan enak tuh, dia konsep-konsep scrambler udah 2 medan lah ibaratnya. Bisa di tanah iya, di aspal iya gitu. Jadi ya mau dipakai di mana enak, mau di jalan jauh enak, mau dipakai apa-apa enak om. Konsep-konsep Eropaan lah. Tapi nanti ditunggu untuk Matic-nya. Siap om. Udah pasti om itu Matic dah. Dan pasti ini ya, kalau ngomongin red biasanya lebih di bawah sini. Matic. Iya. Kalau Matic udah pasti lebih tinggi om. Oh lebih tinggi? Karena kita nggak ada yang pakai kan. Banyak kan. Iya. Mesinnya aja sama frame dikit yang dipakai. Paling biasanya kalau tadi ya, kalau udah ngebuild dari sini kan pasti total perombakan. Betul. Ada nggak sih customer datang, gue cuma mau rubah ini aja nih, gini. Nah itu untuk di kita pas awal itu kita menerima, cuman saat ini ibaratnya untuk saat ini kita di sini udah nggak bisa gitu, karena kita udah fokus bikin satu motor emang keluaran dari kita gitu. Jadinya nggak ada campur aduk dari luar. Takutnya kan kayak ini buatannya ini, taunya di sini cuma ngebetulin doang ini. Jadinya gitu. Ibaratnya saya lebih fokus untuk buat bodywork hasil sendiri. Ibarat kata lu bongkar di sono, rapinya di sini. Iya. Ini nggak asik aja. Nggak asik gitu om, kayak terus bikin pusing kerjaan aja. Betul. Karena kan dari luar kan beda gitu, kayak perkabelan dari luar, dari sini itu udah pasti beda ini kan ada yang kabel ibaratnya nggak ada yang pakai soket, terus warnanya ada yang beda, secara bengkel itu beda. Makanya kalau kita kan ibaratnya disamain, misalnya kabel ya disamain, pakai soket misalnya sambungan di soket biar aman semua. Karena banyak yang kebakar kan, kadang motor dipakai hujan-hujanan ini lama-lama kebakar konslet. Kalau part selain tadi nge-build ini, part ini dijual terpisah nggak? Kalau produksi ini untuk saat ini belum. Belum. Kita masih kayak emang special order aja gitu. Jadi belum untuk di ready stocknya belum ada untuk partnya. Kedepannya sih bakalan ada karena ini masih kekurangan tim, jadinya tim produksinya belum ada. Kalau ngomongin ini ya builder pasti punya idola. Idolanya ada idola? Saya untuk di Indonesia pasti Om Binky Baker. Itu udah pasti kan, itu udah parah Om ibaratnya. Iya, seru sih kalau lihat di YouTube dia juga ini. Kok kepikiran ya kan ya maksudnya sampai seperti itu juga. Kok kepikiran bikin kayak gini. Kalau di luar nggak ada sih om, saya nggak terlalu fokus lah ibaratnya di luar, fokus kayak mendingan buat
kayak di dalam negeri sendiri lah ibaratnya ini siapa lebih banyak Om yang lebih motivasi di dalam negeri kan. Ya kalau ngomongin tadi bahwa builder lain nganggapnya kompetitor atau sebagai motivasi. Motivasi sih Om kalau saya. Memang kalau kompetitor kan buat apa gitu? Kita punya detail masing-masing dan udah punya market masing-masing gitu. Ya kalau mau dibikin sono ya udah, bikin sini ya udah gitu. Harapannya apa sih ke depannya? Harapannya udah pasti bakal lebih dikenal lagi Om, ibaratnya banyak yang tahu lagi. Saya pengen terus banyak juga ibaratnya orang-orang di jalan raya juga pakai motor custom juga. Udah pastinya kan untuk saat ini lagi dicoba, saya baca-baca berita kan lagi dicoba untuk legalitas motor custom. Karena sekarang kan masih abu-abu, masih boleh enggak, ada yang misalnya ada yang masih ketangkep sama oknum polisi ketilang gitu kan, masih abu-abu. Nemu aja lagi dia. Cuman ke depannya harapannya itu pasti kalau udah legalitas sudah keluar untuk motor custom kita pengen produksi lebih besar lagi gitu. Jadi juga pasti harapan builder lain di luar sana gitu kan? Udah lebih besar, semuanya ada, segala ibaratnya park kita ada, yang tadi Om bilang juga clothingan ada, cafe ada, jadinya kan udah lengkap gitu. Seru ya? Seru, jadi udah nongkrong di satu aja tempat gitu. Kalau dari yang di build ini, ada ciri khas nggak? Jadi orang tahu, oh nih punyanya si ini nih. Dari satu build apanya gitu yang jadi ciri khas? Pasti ada Om. Penandaan gitu? Kayak kita dari frame juga ada, dari cover aki juga ada di bagian situ. Terus paling kalau untuk penandanya biasanya kita tambahkan emblem untuk di bagian situnya. Dan untuk detail lah, ya orang juga ada, ibaratnya udah pasti ada yang tahu lah Om. Gitu, ibaratnya untuk detail-detail dari masalah baut, masalah detail kecil-kecilnya. Karena setiap bengkel ya pasti beda-beda kan. Iya. Boleh alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Rawabugel nomor 1, RT 1, RW 3 di Marga Mulia, Bekasi Utara, Bekasi. Jadi kalau cari di Google Map, udah pasti ketemu, udah muncul. AK Garage Custom. AK Garage Custom, pasti dilarinya ke sini. Pembicaraan seru kita akhirnya sampai di ujung juga nih dengan Om Adip. Siap. Anak muda, kreatif, bisnisnya keren. Apalagi ayo. Inilah sosok anak muda keren ya seperti ini. Thank you Om. Tetap digaring, renyah untuk dibicarakan.